Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang broadcasting. Pada broadcasting itu sendiri merupakan distribusi dan atau video yang mengirimkan sinyal program untuk penonton. Para penonton mungkin masyarakat umum atau subrelatif besar penonton seperti anak-anak atau orang dewasa. Broadcasting atau penyiaran radio dan televisi adalah media massa, alat yang dipakai berkomunikasi dengan orang banyak. Distribusi program radio atau audio dan televisi atau video disampaikan dengan transmisi kepada pendengar dan penonton. Setelah masa kepemimpinan Soeharto, perkembangan jumlah stasiun radio dan televisi sangat pesat sehingga banyak pekerjaan kedua media ini yang tidak mengenyam ilmu broadcasting. Pengertian broadcast itu sendiri adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit radio, televisi, komunikasi, data pada jaringan, dan lain sebagainya. Dan bisa juga didefinisikan sebagai layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio. Kalimat broadcast berlaku pada dunia pertelevisian dan juga radio, di mana dunia broadcast ini selalu menarik perhatian bagi masyarakat, khususnya untuk kalangan remaja. Jenis produksi yang diproses oleh perusahaan broadcasting antara lain profil perusahaan atau corporate profile, program televisi atau TV program, musik video atau video klip, dan juga iklan televisi atau yang disebut juga TV komersial. Aktivitas penyiaran tidaklah semata merupakan kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang tinggi sebagai medium komunikasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian ide, gagasan, atau opini seseorang yang disebut komunikator, yang ditujukan kepada sejumlah sasaran yang disebut juga komunikan. Secara umum, broadcasting merupakan sajian program acara dalam proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk menghibur dan mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak penyiaran. Terdapat juga 5 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk terjadinya penyiaran, yaitu harus tersedia spektrum frekuensi radio, harus ada sarana pemancaran transmisi, harus adanya perangkat penerima siaran atau receiver, harus adanya siaran atau program atau acara, dan yang kelima harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Sedangkan broadcasting dalam ilmu komunikasi itu adalah broadcast merupakan subdisiplin ilmu komunikasi terapan atau applied communication yang khusus mempelajari pengemasan pesan melalui media massa elektronik seperti televisi maupun radio dan juga bahkan internet. Dalam broadcasting juga memperdalam ilmu kemasyarakatan, artinya bagaimana cara kita untuk terjun langsung dan berhadapan dengan masyarakat luas. Contohnya adalah presenter, kameramen, wartawan, dan juga dunia perfilman seperti sutradara, produser, editing, dan lain-lain. Ada banyak sekali keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah stasiun radio, apalagi televisi. Beberapa profesi yang sangat populer adalah penyiar radio, presenter televisi, dan juga produser. Lebihnya mungkin masih sangat jarang kita dengar sambil kita kuliah. Ada baiknya yang mendekatkan diri ke berbagai bisnis, yaitu radio, dan khususnya televisi yang sangat membutuhkan orang-orang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Salah satunya jenis-jenis media broadcasting itu adalah seperti kita ketahui, media adalah suatu alat yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Tanpa media, kita akan sulit mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa media adalah sumber informasi utama bagi semua orang di dunia ini. Media dapat digolongkan menjadi 3 menurut jenisnya, yaitu media cetak, yang terdiri dari koran, majalah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada media elektronik seperti televisi, radio. Ketiga adalah media online, yaitu perangkat internet. Dari 3 jenis media tersebut terdapat kekurangan dan juga kelebihan seperti kecepatan, biaya produksi, ketajaman berita, dan lain-lain.
serta kelebihan kekurangannya akan saya jabarkan sebagai berikut. Pertama adalah media cetak. Kata media berasal dari kata medius yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan. Pada kelebihan media ini terdapat repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan penyampaiannya dan juga mengclippingnya. Yang kedua ada analisa lebih tajam, dapat membuat orang-orang benar-benar mengerti isi berita tersebut dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan tersebut. Dan ada kekurangan media juga, yaitu yang pertama ada lambat dari segi waktu. Media cetak adalah yang terlambat karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi kepada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Media cetak seringkali hanya memuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya. Yang kedua, tidak adanya audio. Media cetak hanya berupa tulisan yang tentu saja tidak dapat didengar. Yang ketiga, ada visual yang terbatas. Media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang keempat adalah produksi. Biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan yang kedua ada media elektronik. Ada kelebihan media elektronik ini. Yang pertama adalah cepat dari segi waktu. Media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas. Yang kedua ada audiovisual. Media elektronik mempunyai audiovisual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita. Dan yang ketiga, terjangkau luas. Media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. Kekurangan dalam media elektronik ini, tidak ada pengulangan media elektronik, tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Dan yang ketiga adalah media online. Kelebihannya adalah yang pertama, sangat cepat dari segi waktu. Media online sangat cepat dalam menyampaikan beritanya. Dan yang kedua, audio visualnya. Media online juga mempunyai audio visual dengan melakukan streaming. Dan yang ketiga, ada praktis dan fleksibel. Media online dapat diakses di mana saja dan kapanpun kita mau. Pada kekurangan media online ini, terdapat tidak selalu tepat karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online, biasanya tidak seakurat media lainnya. Dan yang kedua, tidak terjangkau luas. Belum semua lapisan masyarakat bisa menikmati layanan pada media online ini. Nah, yang terdapat dari broadcasting itu sendiri, terdapat tahapan produksi televisi. Televisi yang sebagaimana media elektronik merupakan media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain karena informasi yang ditampilkan berupa audiovisual, televisi bisa menayangkan informasi secara serempak. Selain itu, televisi dapat menjangkau banyak masyarakat karena untuk dapat menikmati tayangan televisi, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak. Dengan demikian, sebuah program televisi akan bisa terus tayang tergantung respon dari masyarakat. Agar sebuah program televisi dapat mencapai sasaran penonton yang diinginkan, maka harus dilakukan beberapa tahapan produksi televisi sebelum kita memulai sebuah program televisi. Contohnya, yang pertama adalah membuat tujuan dari produksi. Adalah bagian terpenting dalam tahapan produksi. Mengapa? Kita harus membuat tujuan dan sasaran yang jelas, karena dengan tujuan tersebut, maka tahapan produksi akan berjalan dengan lancar. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kita dapat mengevaluasi bagaimana tujuan yang benar agar sebuah acara dapat diproduksi dengan baik. Tujuan produksi bisa untuk informasi, edukasi, dan lain-lain. Kenyataannya, tujuan utama dari produksi sebuah program adalah menarik minatnya pemirsa sehingga akan mempengaruhi sukses atau tidaknya sebuah produksi program acara. Dan yang kedua adalah menganalisa target penonton. Target penonton yang baik dari psikografis, demografis, dan lain-lain sehingga tidak akan terjadinya salah alamat dalam membuat suatu program.
program yang ditargetkan untuk orang tua, kemasalah program tersebut agar menarik ditonton oleh orang tua. Jangan sampai malah anak-anak yang menikmati, sehingga yang terjadi adalah pemirsa bosan dan pemirsa bukan targetnya akan terkena imbas atau sindrom televisi. Yang ketiga adalah, lihatlah kembali program sejenis yang sudah ada sebelumnya. Dalam memproduksi sebuah program, mari kita tengok ke belakang apakah program tersebut sudah pernah kita buat sebelumnya. Jika program yang pernah dibuat itu gagal, maka buatlah program yang baru. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam program sebelumnya akan membuat program baru ini berbeda karena semua sudah dievaluasi. Perubahan itu penting. Dalam hal ini menyangkut konsep pendukung artis, lokasi, dan juga waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang broadcasting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.